طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini kembali bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab yang berjudul An-Nahwu At-Tatbiqi karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa taala. Pembahasan kita masih seputar tentang amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Berikut juga pemaknaan-pemaknaan yang dicantumkan oleh penulis dalam kitab ini. Dan tentunya tak lupa selawat teriring salam selalu terlimpah curahkan senantiasa kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, kita melanjutkan pembahasan amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang disembunyikan secara wajib. Yaitu ada fa sababiyah dan nanti pun ada waw ma'iyah dan juga ada au. Baik. Nah, di sini ada fa sababiyah. Nantinya dalam pembahasan fa sababiyah ini, kita akan berbicara tentang model-model kalimat tolab. Ya, model-model kalimat tolab. Sekarang kita baca terlebih dahulu fa sababiyah di sini itu apa? Fa'us sababiyati. Fa'us sababiyati hiya allati tadullu ala anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha. Fa sababiyah merupakan huruf yang menunjukkan atas yang sebelum huruf fa tersebut adalah sebab fi husuli ma ba'daha. Sebab terjadinya apa yang setelahnya. Bisa difahami definisi ini? Allati tadullu ala anna ma qablaha, maksudnya yang sebelum fa itu merupakan sebab terjadinya sesuatu setelah si fa sababiyah tersebut. Maka lihat di sini contoh zakir fatanjaha. Zakir fatanjaha. Ulangilah pelajaran, maka dengan sebab itu kamu akan sukses. Kamu akan berhasil. Kita masukkan definisi fa sababiyah tadi. Nah, ini ada fa sababiyah. Zakir di situ merupakan apa? Sebab terjadinya tanjah. Karena zakir terletak sebelum fa sababiyah, sedangkan tanjah adalah kalimat yang terletak setelah fa sababiyah. Ini kita maknai definisinya dulu dari contoh yang dihadirkan penulis ya. Nah, zakir fatanjah. Fal muzakarah, maka muzakarah ini adalah lafal zakir ya. Nah. Hiya as-sababu fin najahi. Dia merupakan sebab fin najahi untuk ya atau dalam keberhasilan. Nah, kalau langsung kita lihat kalimat tanjaha yang harusnya tanjahu itu menjadi fathah, yakni tanjaha. Kenapa?
karena terletak setelah fa sababiyah. Fa sababiyah termasuk amil nasab, namun yang menasobkannya bukanlah dirinya sendiri, melainkan ada an yang disembunyikan secara wajib di sana. Nah, kapan fa sababiyah itu dimaknai amil nasab? Ya, meskipun di sana adanya an yang disembunyikan, kalau kalimat sebelumnya adalah kalimat tolab. Kalimat sebelum fa-nya itu adalah kalimat tolab. Nah, di sini zakir adalah fi'il amr. Fi'il amr bagian dari kalimat tolab. Maka kita lihat syartuha, syarat fa sababiyah yang di sini tentunya menasobkan fi'il mudhari dengan bantuan an mutmaratan wujuban. Syartuha, syaratnya yushtaratu fiha an tusbaqa binafyin mahdin. Nah, ya. Pada fa sababiyah itu dipersyaratkan antus baqa. Ya, dia didahului binafyin mahdin dengan penafian murni. Au tolabin atau bentuk-bentuk ya kalimat tolab. Nah, ini kita sedikit menyerempet dalam pembahasan ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani. Karena memang ilmu balaghah yang aspek kajiannya adalah ilmu ma'ani, itu ternyata fokus pembahasannya ma'ani nahwi, membahas pemaknaan dari kaidah nahwu secara mendalam. Nah, karena kalam itu nanti ada dua macam bentuk kalam ya. Kalam ada dua ragam bentuk. Ada kalam khobar, ada kalam insya. Nah, kalam insya ini nantilah membawahi pembahasan tolabi ini. Nah, di antara macam-macam kalam insya adalah setiap perkataan yang bentuknya perintah, bentuknya nafi, yang bentuk-bentuknya akan disebutkan di sini teman-teman. Ya, jadi yang dimaksud tolak, ya, yang dimaksud tolak itu adalah ya selain nafi ini. Nah, ya. Nah, penafian itu masuk kepada nafyin mahdin tentunya. Penafian secara murni berarti maksudnya bagaimana? Ya, dia menggunakan ya huruf-huruf nafi yang memang huruf tersebut secara asal ya untuk menafikan. Gitu. Contohnya di sini, awalan an-nafi. Nahwu qawlihi ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu. Fayamutu, yamutu itu nasab. Apa tanda nasab dari yamutu? Penghilangan nun. Ya, penghilangan nun. Kenapa? Karena dia termasuk ya al-af'al al-khamsah atau al-amsilah al-khamsah. Kemudian kenapa kita bisa hukumi fa di sana fa sababiyah yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an wujuban, an mutmaratan wujuban? Karena kalimat sebelumnya adalah kalimat yang diawali oleh penafian murni, la yuqda, la-nya inilah. Kita baca di situ, fayakumu al-fa'u fa'us sababiyah. Ya. Fa'us sababiyah harfu atfin. Ingat, huruf fa di sini adalah huruf atof ya. Beda dengan hatta yang sebelumnya sudah kita bahas. Mabniun alal fathih, dia mabni di atas fathah. Yamutu di situ fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari yang dinasab bi an mutmarah, dengan an mutmaratan ya. Dengan an yang disembunyikan wujuban. Wa alamatu nasbih. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsati, dan wawul jamaah yang ada di akhirnya merupakan domirun muttasil, domir yang bersambung. Mabni dia tentunya karena domir, mabni ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahali rofin, pada mahal rofa, pada posisi rofa.
sebagai fa'ilun, sebagai fa'il. Contoh kedua yang masih diawali oleh penafian murni, yakni la nafiyah. La yamutu li muslimin salasah. Ya. Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh ketiga anaknya. Fayalija an-nara. Nah, yalija tuh. Asalnya asalnya yaliju. Namanya, maka di situ yalija. Bagaimana i'rabnya? Al-fa'u fa'us sababiyati harfu adfin mabniun alal fathi yalija fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban wa alamatun nasbihi al-fathah wal fa'ilu domirun mustatir. Fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi, takdiruhu takdirnya adalah huwa. Ini kita baca-baca saja. Hadis yang berikutnya adalah maghbarat qadama abdin sabilillah. Ya, tidaklah berdebu. Nih, tidaklah berdebu kedua kaki seorang hamba di jalan Allah. Nah, fa tamassahun nar. Tamassa. Tamassa itu dari kata massa yamassu fiilnya. Massa yamassu. Nah, asalnya tamassu karena terletak setelah fa sababiyah amil nasab. Ya, walaupun yang menasabkan adalah an mutmarah. Gitu. Ya, maka hal di situ ya pemaknaan dari apa? Fa sababiyah, bahwasanya sebelum fa sababiyah itu adalah sebab terjadinya yang setelah fa sababiyah. Lanjut lagi. Lam yus'al Zaidin fayujiba. Lam yus'al Zaidun fayujiba. Zaid tidak ditanya. Maka dengan sebab itu dia akan menjawab. Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Zaid tidak ditanya, maka dengan sebab itu dia apa? Menjawab ya kalau dia ditanya. Nah, ya, kalau dia tanya. Sebagaimana juga di sini. Laisa Zaidun muhmilan fayar suba. Ya. Bukanlah Zaid orang yang lalai. Karena dengan sebab itu dia bisa gagal. Dengan sebab apa? Ya, dengan sebab sebelum fa sababiyah kalau dia menjadi orang yang muhmil gitu. Maka nantinya dia akan yarsuba ya gagal. Maka sebagaimana yang sebelumnya lam yus'al Zaidun fayujiba. Zaid tidak ditanya. Maka dengan sebab itu ya, maka dengan sebab itu ya nanti dia akan menjawab kalau misalkan dia kalau ditanya. Nah, qayyida an-nafy bi kaunihi mahdan. Nah, diikat penafian tersebut ya dengan diksi mahdon atau mahdin ya murni. Liyakhruja syai'an ya. Ya, agar dua perkara ini keluar. Ya, maksudnya adalah mengeluarkan penafian jenis yang ada di apa namanya kana ya. Penafian saudara-saudaranya kana menggunakan zala. Zala untuk
nafi. Tapi kalau dia sudah di awal ma-nya ma nafiyah juga, berarti nafi plus nafi. Tuh, seperti nafin nafi, nafiun nafi, itu maknanya adalah isbatun. Nah, itu bukan penafian apa? Bukan penafian murni. Berikutnya juga an-nafi al-muntaqid, ya. Bi'ila, penafian dengan ila. Ini juga bukan penafian murni. Ma ta'tina ila dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena ini pemaknaannya adalah pemaknaan untuk isbat, penetapan. Li'annal makna isbatun. Gitu. Berikutnya kita akan masuk ke model-model kalimat tolak. Model dari kalimat tolak. Yang pertama adalah al-amru, perintah. Yang kemudian yang kedua ada an-nahyu, larangan. Kemudian ad-du'a adalah permohonan. Nah, ad-du'a di sini redaksinya sama-sama menggunakan amr, tapi pemaknaannya saja yang berbeda. Ya, sebab letak perintah itu berbeda sisinya dengan amr. Kalau amr ini, ya, fi'il amr yang digunakan atau yang serupa dengan bentuk-bentuk fi'il amr, ya. Nah, itu digunakan dari apa? Minal a'la ilal adna. Dari yang posisinya lebih tinggi atau derajat lebih tinggi ke yang rendah. Itu berarti hakikatnya perintah. Ketika perintah hakikatnya tolabul fi'li. Melakukan, ya, menuntut untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, ya, kalau ad-du'a ini berarti apa? Roja, harapan, ya. Harapan. Ya, juga doa maknanya. Nah, itu ketika fi'il amr tersebut dituturkan oleh, ya, yang derajatnya lebih rendah dan ditujukan kepada yang lebih tinggi. Ini sebagaimana seorang hamba ketika dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni. Nah, Rabbi zidni. Zid di situ kan fi'il amr. Nah, maka sejatinya dengan kita menggunakan fi'il amr bukan maksud kita bukan sedang, ya, tolabul fi'li, menuntut Allah untuk, ya, melakukan perbuatan yang kita mau, enggak, tapi itu maknanya adalah doa. Kita berdoa berharap. Terrealisasi atau tidaknya, nah, itu bukanlah perkara yang harus kita urusin, gitu. Namun kalau itu datang dari pihak yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, itu maknanya adalah tolabul fi'li, menuntut suatu pekerjaan untuk dilakukan. Nah, itu ketika sighah bentuknya perintah. Dan hal ini dipelajari dalam ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani. Nah, ya. Makanya seringkali contohnya juga dalam kehidupan, seorang atasan yang menyuruh bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan. Otomatis si atasan tersebut menggunakan bentuk kalimat perintah. Ya, bentuk kalimat perintah. Dan maknanya adalah talabul fi'li, agar si bawahan melakukan pekerjaan dan harus melakukannya. Begitu, harus melakukannya. Tetapi ketika si bawahan ini menggunakan bentuk kalimat perintah kepada atasannya, misalkan memberikan masukan, ya, coba dong berikan gaji tambahan, berikan. Dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat perintah. Nah, itu tidak ada sangkut paut terkait talabul fi'li. Dia hanya doa. Hanya doa di sini, ya, roja, berharap, begitu. Kalau harapan itu kan, ya, seperti saran dan masukan, ya, terrealisasi dan tidak terrealisasinya. Nah, itu bukan sesuatu yang harus dituntut. Jadi terrealisasi dan tidak terrealisasinya sesuatu hal yang tidak perlu difikirkan, ya, berpanjang-panjang, berlama-lama, seperti itu. Intinya sudah, ya, memberikan hal tersebut, ya. Dan itulah pemaknaan dari apa? Dari bentuk amr.
Dan ini harus difahami dalam berbahasa. Gitu ya. Nah, jadi sudah tahu bedanya ya terkait pemaknaan fil amr yang sejenis. Ya, ada dua makna, ada amr itu sendiri dan ada doa. Kapan maknanya amr itu sendiri? Kalau minal a'la ilal adna, dari yang lebih tinggi ke yang rendah. Kapan maknanya itu doa? Minal adna ilal a'la, dari yang rendah ke yang tinggi. Berikutnya, model kalimat tolab ada al-istifham ya. Kalimat-kalimat pertanyaan tentu di sini diawali dengan perangkat-perangkat istifham. Baik itu perangkatnya berupa huruf seperti hal dan a, atau perangkatnya berupa isim baik man, ma, maza, aina, limadha, kaifa dan macamnya. Berikutnya adalah al-ardu. Al-ardu ini adalah tawaran. Nah, nanti ada sigohnya tersendiri bentuk kalimat al-ardu ini. Kemudian ada at-tahdid. At-tahdid ini adalah ya dorongan motivasi begitu. Berikutnya adalah at-tamanni. At-tamanni ini adalah angan-angan. Angan-angan pengandaian yang kita tahu. Salah satu perangkatnya dalam bahasa Indonesia artinya adalah seandainya. Ya, jadi al-ardu punya perangkat tersendiri nih. At-tahdid pun juga sama, at-tamanni demikian, dan at-taroji pun juga sama. Ya, punya perangkatnya tersendiri. Taroji itu apa? Berharap ya, harapan. Semoga lah begitu dalam bahasa Indonesianya. Nahwu hiya al-amru ya. Pertama kita lihat al-amru nahwu qaulika. Nah, zakir fatan jaha. Zakir itu fil amr. Fatan jaha kita baca i'rabnya. Nah, fa'us sababiyati harfu atfin mabniyun ala fathi fatan jaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fatha wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ya, tanjah karena kamu. Baik. Qauli syairi. Nah, perkataan syair. Ya naku. Ya naku. Siri anaqan. Fasiha. Ila Sulaimana. Fanastariha. Nah, ini juga masih amr. Siri. Berjalanlah. Begitu ya. Berjalan. Berjalanlah. Nah, anaqan salah satu bentuk jenis berjalan ya. Contoh. Dorbun minasir. Fasih itu luas. Ya. Ila Sulaiman. Fatastariha. Nah, tastariha itu dia mansub. Ya, karena fa-nya terhukumi sebagai ya ya memang terhukumi sebagai fa huruf ataf tapi pemaknaannya adalah fa sababiyah sehingga mengacu kepada ya i'rab kata atau i'rab ya kalimat yang terletak setelah fa sababiyah tersebut. Nah, berikutnya ada an-nahi, larangan. Nahwu qawlihi ta'ala wala tattabi'il hawa. Nah, wala tattabi'il hawa. La tattabi' ini adalah la-nya la nahi. Tattabi' itu asalnya sukun ya. Karena litika isakinain. Karena bertemunya dua sukun. Tidak mengapa. Sukun yang pertama pada kata tattabi'i. Ya ainnya kan sukun. Nah itu diharokati kasrah. Nah fayudilla ka yudilla. Nah yudilla. Asalnya adalah yudillu. Baik. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena dengan sebab itu, ya bisa menyesatkanmu dari jalan Allah. Sampai sini bisa difahami? Ya, karena ini larangan. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Karena dengan mengikuti hawa nafsu, nanti ya dengan sebab mengikuti hawa nafsu, ya bisa menyesatkanmu. Gitu ya maksudnya. Itulah yang disebut dengan tatabi hawa itu sebagai sebab terjadinya yudil. Ya, itu definisi dari fa sababiyah ya kan? Definisi dari fa sababiyah tadi apa?
tadullu ya allati tadullu ala anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha. Harus diingat-ingat. Sekarang kita lihat yudilla. Yudilla i'rabnya al-fa'u fa'us sababiyati harfu atfin mabniun 'alal fathi yudillaka fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa al-kafu kafnya kaf nih kaf ka yang berharokat fathah itu dhamirun muttasil dhamir yang bersambung mabniun yang mabni 'alal fathi mabninya di atas fathah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi pada mahal nasab ya sebagai maf'ul bihi. Lanjut wa qaulihi ta'ala la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, jangan engkau ceritakan ru'yaka mimpimu kepada saudara-saudaramu fayakidu laka kaida. Apa artinya? Fayakidu laka kaida. Maka dengan sebab tersebut mereka akan membuat tipu daya kepadamu nantinya. Nah, berarti kapan mereka membuat tipu daya? Kalau ya kamu menceritakan mimpimu ya kepada mereka. Kalau enggak, ya enggak terjadi. Gitu. Maka kita lihat di sini fayakidu al-fa'u fa'us sababiyah harfu 'atfin mabni 'alal fathi. Yakidu ini kan bagian dari fiil-fiil yang 5 atau al-amsilah al-khamsah. Kita lihat i'rabnya fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari' mansubun bi an mutmarah wujuban wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya apa? Hazfun nun, penghilangan nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsati karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Wawul jamaah yang ada di akhirnya adalah domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin sebagai fa'ilnya. Berikutnya wa qaulihi ta'ala la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adzab. Nah, ya. Sama tuh. Mana? Fayushita, yushita. Fa-nya fa sababiyah ya kan? Yushita fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Kemudian juga wala tattabi'us subula fatafarraqa. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Karena dengan sebab mengikuti jalan-jalan yang lain itu tafarraqa bikum an sabilih. Kamu akan apa? Ya, terpecah ya dari jalannya. Tafarraqa itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban wa alamatu nasbihi ya wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Wal fa'ilnya domir mustatir. Ya, fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya adalah anta. Sekarang jenis tolab yang ketiga adalah doa. Nah, ini kan Rabbana itmis. Rabbana apa? Itmis. Hapuslah. Itmis itu artinya adalah hapuslah. Ini fil amr kan bentuknya itmis. Iya. Apakah hakikatnya kita sedang betul-betul ya memerintah dengan makna amr itu sendiri? Tidak. Maknanya doa. Karena datang dari seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Ala amwalihim washdud. Juga sama washdud. Ala qulubihim. Maka mana? Fala yu'minu. Ya, fala yu'minu. Fala yu'minu. Al-fa. Fa-nya adalah fa sababiyah harfu atfin mabni alal fathi. Dan la-nya yang nempel di sana adalah harfu nafyin mabni ala sukuni. Yu'minu di situ adalah fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'lun mudhari'un mansubun. Nah, dia juga mansubun ala annahu jawabul amr. Mansub ya sebagai jawab amrnya usdud.
Ya, mansub bi an mudmarah ya, wujuban wa alamatu nasbihi hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Wawul jamaahnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in, pada mahal rafa, fa'ilun sebagai fa'il. Berikutnya ada kalimat istifham, berarti dia diawali oleh perangkat istifham. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah SWT, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Nah, siapa orang yang memberi pinjaman ya dengan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya untuknya. Gitu. Berarti kan yang berniaga dengan Allah. Kalau enggak berniaga dengan Allah, ya Allah tidak akan melipat gandakan, kan demikian. Gitu. Karena yang sebelumnya itu merupakan sebab terjadi yang setelahnya. Terjadi apa? Pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah yang sebelum fa sababiyah, yakni kalimat man zalladzi yuqridu. Yakni apa? Man zalladzi yuqridu Allah qardan hasanan. Nah, kita lihat fayudha'ifahu, i'rabnya bagaimana? Fa yang ada di sini itu adalah fa sababiyah. Harfu atfin mabniun 'alal fathi. Yudha'ifahu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa al-ha'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, ya. Itu hak yang ada di akhir tuh, ya. Nah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah SWT ini pakai huruf istifham hal, ya. Wa hal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Fayashfa'u, bagaimana i'rabnya teman-teman? Al-fa'u fa'us sababiyah. Ya kan? Harfu atfin mabni 'alal fathi. Yashfa'u fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi apa? Hadfun nun. Wa wawul jama'ati, ya. Bagaimana? Domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, gitu. Hadis. Ini hadis qudsi terkait sepertiga malam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya. Dan ini perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita sebut sebagai hadis qudsi. Man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan ketika berdoa di sepertiga malam. Man yas'aluni fa u'tiyahu, yang meminta kepadaku maka aku akan berikan apa yang dia minta. Man yastaghfiruni, yang meminta ampun kepadaku, fa aghfir lahu, maka aku akan memberikan ampunan lahu kepadanya. Man yad'uni, nah ini kan dengan isim istifham man, fa astajiba. Fa-nya fa sababiyah. Man yas'aluni fa u'tiyahu u'tiya. Nah, ini kan fi'il mudhari' mansub. Ya, dengan apa? Ya, dengan an mudmarah wujuban yang terletak setelah fa sababiyah itu. Man yastaghfiruni fa aghfira. Aghfira. Model kalimat yang kelima adalah al-ardu. Apa itu al-ardu? Silakan dibaca. Al-ardu adalah talabu ma'arifkin, ya. Al-ardu itu memberikan tawaran. Seperti tadi yang saya katakan, ya. Tawaran, minta. Nah, ya.
tolabu. Memberikan ya, permintaan. Ayo, ayo gitu. Tapi disertai rifkin, kelembutan. Kelemah lembut, kelemah lembutan. Nah. Walin. Sama ya, artinya dengan rifkin, lemah lembut. Wa ada tuhu dan perangkat arat itu adalah dengan ala. Dengan apa? Dengan ala. Yang artinya adalah tidakkah. Gitu. Ya benal kiram. Ala tadnu fatun sirama qad haddasuka fama ra'in kaman sami'a. Gitu. Ya. Tidakkah ya. Tadnu, tidakkah kamu mendekat? Ya, tidakkah kamu mau mendekat? Gitu. Fatu besiro maka dengan sebab kamu mendekat itu, kamu akan melihat. Qad haddasuka fama ra'in kaman sami'a. Ya. Begitu pula wa qaulika perkataan antum ala tazuruna fanukrimaka. Tidakkah kamu mau mengunjungi kami? Maka dengan sebab kamu mengunjungi kami itu, nukrimaka kami akan memuliakanmu. Akan menghadirkan makanan, minuman banyak, dijamu lah ibaratkan kata. Gitu. Ingat perangkat tahdid adalah ala. Yang keenam ada ya afwan al-arad tadi ya. Perangkat al-arad adalah ala. Sekarang yang keenam adalah at-tahdid. Nah, apa ini at-tahdid? Tahdid itu adalah tolabun ma'a taukidin. Gitu. Meminta disertai dengan adanya penegasan. Wahassin dan dorongan. Wa ashharu adawatihi dan perangkatnya yang paling terkenal adalah halla. Halla berarti adalah perangkat tahdid. Gitu ya. Halla. Apakah tidak? Contoh di sini hadis. Fahalla jalasa fi baiti abihi au baiti ummihi fayanzura. Ini fayanzura. Yanzura fathah ya. Yuhda lahu amla. Halla di situ. Kemudian juga perkataanmu qaulika halla aslamta fatadkhulal jannah. Tadkhula ya. Mansubun bi an mutmarah wujuban. Gitu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatir. Ya. Takdirnya adalah anta. Apakah tidak mau kamu masuk Islam ya? Maka dengan kamu masuk Islam ya kamu tadkhulul jannah, kamu bisa masuk kamu bisa masuk surga. Tapi kalau nggak masuk Islam, sebaik apapun kamu ya nggak masuk surga. Gitu. Berikutnya halla ittaqaitallaha fayaghfira lak. Ini juga halla ya, tidak apakah tidak begitu. Nah, ya, apakah tidak? Kan itu hal plus la sebetulnya, teman-teman. Hal huruf istifham. Apakah la-nya tidak ya kan apakah tidak gitu. Nah, waqad tusta'malu laula. Terkadang laula digunakan juga dalam perangkat dalam model kalimat tahdid ini. Seperti hala. Nahu qaulihi ta'ala contohnya laula arsalat silaina rasulan fanattabi'a. Nah, nasab pula lah nattabi'a. Ya, terletak setelah fa sababiyah. Gitu. Apa artinya laula? Seandainya tidak begitu. Atau kalau tidak. Kemudian juga laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu naziran ya.
Fayakuna. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Gitu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Berikutnya yang ketujuh adalah at-tamanni. Apa itu tamanni? Talabu husulil amril mustahil. Yaitu menuntut suatu perkara yang realisasinya itu mustahil ya, terrealisasi. Atau bisa saja terrealisasi perkara yang diinginkannya, namun apa usrun, sulit, au mafihi usrun. Wa ada tuhu dan perangkat dari tamani adalah laita. Nah, contoh di sini laita li alfa dinarin ya, fa atasaddaqa. Seandainya saya punya apa? 10 dinar, maka saya akan bersedekah. Maka dengan sebab saya punya 10 dinar tadi, saya akan bersedekah. Ya ternyata nggak punya. Nggak punya 10 dinar. Berarti dia bersedekah nggak? Ya enggak. Karena nggak ada sebabnya. Nggak ada sebab dia untuk melakukan sedekah. Gitu. Ya. Kemudian, qaulihi ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahu fa'afuza fawzan azima. Nah, seandainya saya itu bersama mereka, fa'afuza fawzan azima, maka aku akan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Nah, itu sebab kalau bersama mereka. Ada di surah An-Nisa 73. Nah, ini juga wa qauli syairi ala laita syabab ba ya, laita syababa. Kenapa syababa di fathah? Laita itu bagian dari ya, saudari inna. Laita syababa. Seandainya masa muda itu kembali yauman, suatu hari, fa ukhbirahu bima fa'alal musyib. Maka aku akan memberitahukannya. Ya, fa ukhbirahu. Ya, ukhbira, bukan ukhbiru. Ukhbira. Berarti kita i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban wa alamatun nasbihi al-fathah. Al-fa'il domir mustatir taqdiruhu ana. Wa qad ta'ti lau bimakna laita. Nah, terkadang ada lau ya kalau nah, dia bermakna laita, maknanya laita. Fayun sobul mudhari'u fi jawabbiha. Maka fi'il mudhari' yang terletak setelahnya nah, di nasab ya. Maksudnya itu fi'il mudhari' yang sebagai jawabnya ya, afwan. Berarti yang terletak setelah fa sababiyah sebagai jawabnya lau. Lau itu juga termasuk perangkat syarat. Nah, kalau begini maka begini, kan seperti itu. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 167. Lau anna lana karrah fanatabarra'a minhum. Ya. Kalau kita punya kesempatan fanatabarra'a, maka kami akan berlepas diri dari mereka kalau punya kesempatan. Gitu ya. Maka fa-nya menjadi fa sababiyah. Dan fi'il mudhari yang terletak fa sababiyah tersebut jadi mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib. Wa qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah falau anna lana qarrah fanakuna minal mu'minin. Kalau sesungguhnya kami itu juga punya kesempatan, maka kami dengan sebab itu akan menjadi ya termasuk orang-orang yang beriman. Namun misalkan tidak ada kesempatan tersebut ya tidak menjadi orang-orang yang beriman. Model kalimat berikutnya yang terakhir terkait pembahasan fa sababiyah adalah model kalimat at-taraji.
Huwa talabul amri al-mutawaqqa' al-husuli. Ya. Nah, dia adalah menuntut suatu perkara yang mutawaqqa' al-husul. Bisa yang dikhawatirkan, nah, atau yang memang ya, yang diharapkan seperti itu ya. Realisasinya ya, realisasinya itu diharapkan. Bukan hanya sebatas pengandaian, enggak. Tidak, bukan pengandaian ini. Ya, dan adatnya perangkat dari taroji adalah la'alla, artinya semoga. La'alli ablughu al-asbaba asbabas samawati fa'attali'a. Nah, attali'a itu yang menjadi syahid kita. Ila ilahi Musa. Faqaulihi ta'ala la'allahu yazakka au yadzakaru fatanfa'a ya adzikra. Fatanfa'ahu adzikra. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis pada majelis akhir pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an.